Semua di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus hukum di Singapura. Bayangkan Bapak Ibu adalah owner bisnis, ada satu karyawan andalan atau karyawan kunci gitu ya. Dia keluar sehingga jadi mantan karyawan, bikin usaha sama persis dengan usaha Bapak Ibu. Nah, kemudian salah satu klien terbesar Bapak Ibu pindah lagi ke sana gitu. Nah, tentu kan banyak yang nggak suka dong. Nah, perusahaan lama ini menggugat. Kira-kira yang menang siapa gitu ya. Nah, di dalam kasus ini, penggugatnya adalah suatu perusahaan berbadan hukum di Singapura, namanya Pet World, ya. Sesuai namanya ini menjual barang-barang kebutuhan binatang peliharaan, hewan peliharaan seperti itu. Yang digugat ada Sami, ya. Sami ini mantan karyawannya, dan juga Global Pet, ya. Global Pet ini juga badan hukum, dia dibentuk oleh Sami, dia punya saham 50%. Nah, Global Pet ini sebelumnya kliennya Pet World gitu. Jadi pada saat Sami bikin PT baru ini, belinya sama PT-nya si Sami itu. Kira-kira siapa yang menang gitu ya? Nah, Pet World ini bisnisnya adalah dropshipper ya. Dropshipper itu terus terang ini baru juga untuk saya sih ya. Tapi setelah saya baca-baca, kurang lebih itu mereka beli barang kebutuhan binatang peliharaan dari dealer resmi yang harganya lebih murah. Kemudian mereka tawarkan ke seller, seller online. Jadi bukan buyer ya, langsung ke penjual-penjual online. Nah, ketika ada penjual mau menjual barang tersebut, eh, misalnya dia dapat klien, si Petworld ini langsung kirim ke kliennya. Jadi si siapa? Si agent online ini benar-benar hanya agen doang. Jadi kalau misalnya dia punya follower banyak atau apa, dia jual, itu dia nggak usah gudang, nggak usah apa. Cukup dia bilang, oke kirim ke sini, si Petworld yang akan kirim ke tempatnya gitu. Nah, Petworld ini dimiliki oleh Tian. Tian tuh direktur utamanya. Kalau saya lihat nama lengkapnya sih kayaknya orang Indonesia. Nah, kemudian pemegang saham daripada Petworld ini 100% istrinya si Jen. Nah, hubungan mereka otomatis suami istri begitu ya. Nah, tergugat ini Sami, dia kerja di sebagai gudang manajer sebagai manajer gudang di Petworld dari Januari 2015 sampai Februari 2021. Nah, Global Pet ini waktu mau keluar dia sudah bikin nih. Kalau aktanya sih berdirinya 16 Februari. 50% itu atas nama dia, 50% atas nama Robert. Nah, Global Pet ini dia menjual barang-barang kebutuhan binatang hewan peliharaan ke satu perusahaan namanya SNPC. Kalau nggak salah itu di Australia gitu. Di mana SNPC ini direkturnya si Robert gitu. Nah, jadi eh, si Sami bersama si Robert mendirikan perusahaan baru dengan nama Global Pet. 50% sahamnya Sami, 50% sahamnya Robert. Nah, SNPC ini ya sebelumnya adalah salah satu pelanggan besarnya si Pet World gitu. Em, kok bisa ya Pak? Orang mau beli dari eh, makelar. Ini kan kalau saya ngomongnya kayak makelar gitu. Eh, nah, di dalam model bisnis eh, barang kebutuhan ini ternyata dibahas juga di pengadilan. Jadi secara umum yang namanya pabrik dia itu cuma mau jual ke dealer resmi. Satu negara biasanya satu. Nah, masalahnya harga antar negara tuh bisa beda-beda. Jadi kalau misalnya saya ini adalah selling agent online yang punya banyak follower gitu ya, punya konten, saya tentunya kalau mau jual cari yang paling murah gitu dong. Nah, masalahnya misalnya saya tahu Thailand lebih murah, tapi pas saya mau beli nggak bisa. Kenapa? Mungkin aturan impor, aturan pajak. Ya kayak sekarang kan bea cukai kan kalau kita bawa pulang pesawat apa barang-barang dari luar negeri lewatin angka tertentu dikenakan bea cukai segala macam. Nah, dia kasih analogi katakan di negara A itu harganya murah, negara B harganya mahal. Nah, otomatis para online retailer ya jadi yang penjual online ini dia mau beli ke negara A, tapi terbatas gitu. Nah, karena saya nggak bisa beli atau kalau beli masih dalam jumlah besar, mungkin modal saya nggak cukup, adalah si Pet World ini. Ya. Nah, Pet World ini karena lokasinya di Singapura, dia itu bisa beli dari negara mana saja dengan bea cukai sama tarif yang lebih kompetitif. Ya kan Singapura itu negara perdagangan gitu ya.
Nah, kemudian misalkan dia tahu nih mau beli dari Hong Kong misalnya, harganya lebih murah. Dia beli dalam jumlah besar, kemudian dia repackaging, misalnya isinya 100, dia bikin jadi satu 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 satu. Kemudian eh, kalau misalkan ada apa si pembeli retailer online itu bilang oke kirim ke sini, dan dia langsung kirim ke kliennya gitu. Nah, jadi si A ini, sorry, si Pet World ini, karena dia bisa dapat barang dari negara A lebih murah, dan untuk urusan pajak atau apa, dia lebih kompetitif, dia beli dari negara A, bikin kecil-kecil, kirim ke negara B. Nah, selisih antara dealer harga di negara A sama negara B inilah untungnya buat si Pet World itu. Nah, Sami ini dia kerja di gudang sudah bertahun-tahun. Jadi dia tahu detail dari eh, barang masuk dari dealer kayak apa, buka, bongkar, packaging kecil-kecil kayak apa, kirim ke pengecer eh, pembeli di negara lain seperti apa, sampai sorry, jadi dari retailernya pesan seperti apa dan kirim langsung ke alamatnya seperti apa. Jadi dia tahu semualah palu gada gitu. Nah, di 1 Februari 2021 dia mengirimkan surat pengunduran diri dengan tanggal efektif di 28 Februari 2021. One month notice lah gitu ya. Nah, 1 Maret 2021, Semi ini kerja sebagai manajer gudang juga di Global Pet, perusahaan yang dia bentuk gitu. Nah, dia juga jual barang persis seperti yang dijual perusahaan lamanya ke PT SNPC ya. SNPC ini ya klien yang dia handle juga di perusahaan lama. Nah, kemudian SNPC ini eh, stop beli dari Pet World di April. Jadi waktu dia pindah Maret masih beli dari dia, April stop total. Ya bayangkanlah Bapak Ibu kayak punya klien, ya karyawan kamu bikin PT, 2 bulan setelah dia bikin PT pesanannya berhenti total seperti itu. Nah, selain SNPC ini dalam pengadilan juga disebut satu perusahaan lagi Pet Bucket gitu. Jadi kalau yang satu di mana, satu lagi negara lain. Jadi memang bisnisnya itu sudah antar negara gitu ya. Nah, sejak si Sami keluar, eh, pembeliannya masih ada, tapi makin berkurang gitu. Nah, itu juga disebut dalam pengadilan. Nah, baru 2 minggu nih Sami pindah. Kan dia 1 Februari ajukan resign, 28 Februari efektif, 1 Maret sudah kerja lagi. Tanggal 15 Maret itu eh, si Pet World sudah gugat si Sami. Dan dia gugat si Global Pet. Ada 3 poin. Jadi yang poin pertama, tergugat dilarang membuka, menggunakan, menyalahgunakan informasi yang diperoleh dari tempat kerja sebelumnya. Yang kedua, menghubungi pelanggan Pet World. Yang ketiga, menghubungi karyawan Pet World. Kalau bahasa baca dia punya bahasa hukum itu bukan bukan konteks sih, tapi soliciting ya. Solicit itu bisa menghubungi, bisa membujuk, bisa apa gitu. Nah, eh, 3 gugatan ini kalau dalam pengadilan itu ada istilah putusan selah. Artinya belum disidangkan tapi diputuskan dulu sebagian. Nomor 2 sama nomor 3 itu dikabulkan pengadilan sebagai putusan selah di Juni 2021. Nah, gugatan nomor 1 ini yang masuk ke dalam materi persidangan. Nah, yang jadi pertanyaan gitu kan, kalau saya sudah kerja di suatu perusahaan lama, kan saya dapat infonya, dapat ilmunya, dapat alurnya. Boleh nggak sih itu saya gunakan di tempat lain? Jadi apakah pengalaman yang kami dapat yang didapat di suatu tempat kerja itu dilarang digunakan dalam tempat kerja mendatang? Ya, jadi ini kayak seperti bukan non-competition clause ya, tapi confidentiality clause yang poin 1 ini. Nah, pada saat di sidang si Pat Wall itu sampaikan beberapa argumen. Dia bilang dalam pasal confidentiality ya, kerahasiaan itu eh, kalau kita misalnya menggugat si A, si B, jangan bocorkan rahasia, sampai pengadilan tanya rahasianya apa? Oh, dia bilang satu, supplier. Ya. Jadi dealer resminya itu siapa? Dua, true cost ya. Kalau kita beli dari supplier, harganya berapa? Karena kan kalau kita beli online itu harga jualnya. Kalau beli dari dealer resmi, harga aslinya berapa? Menurut dia itu rahasia. Cost factoring yang kurang lebih ini kan antar negara. Jadi ada pajak, ada bea cukai, ada kurs, ada transportasi, ada gudang. Nah, itu cara ngitungnya gimana?
sama fulfillment fee. Ya, kurang lebih gampangnya margin lah. Jadi suppliernya siapa, harga supply-nya berapa, biaya-biaya lain berapa, sama cuannya mau berapa persen. Menurut si Petworld itu rahasia gitu. Petworld juga menggugat ya, selain informasi rahasia itu nggak boleh digunakan, dia juga menggugat si Sami sama Global Pet ini konspirasi nih. Ya, konspirasi gimana? Jadi eh, ibaratnya si Sami sama perusahaan yang dia bentuk berkonspirasi menjatuhkan Petworld, merugikan Petworld. Karena satu, waktu si Sami eh, mau resign gitu ya, dia itu sempat membujuk si Jagru, salah satu karyawan orang Petworld juga gitu. Katanya dia mau bajak dia gitu. Kemudian dia juga entah gimana ngomong sama Pat Bucket, pokoknya kalau nanti saya pindah kamu ikut saya aja gitu. Jadi dianggap si Petworld itu ada usaha untuk bajak karyawan dia dan juga ambil kliennya dia. Nah, sejak dia keluar sampai dengan gugatan pengadilan, itu perlu hitung-hitung. Saya itu sudah kehilangan potensi ya. Potensi profit sekitar 150 ribu sin dolar atau sekitar 1,75 M. Nah, ini eh, part one-nya, saking panjangnya ada dua part ya. Eh, part two-nya seperti ini. Nah, dari poin-poin gugatan dari part one tersebut, si Sami membela diri gitu. Dia bilang pertama, eh, perusahaan bilang sama dia melanggar confidentiality clause gitu. Tapi confidentiality clause yang dia tunjukkan itu bukan dengan Pet World, tapi dengan satu PT namanya SingPet gitu. Nah, jadi ceritanya si Tian ini sebelum didirikan yang Pet World itu, dia punya perusahaan lagi namanya SingPet gitu. Si Sami kerja sana dulu, baru setelah bisnisnya agak established, dia bikin yang Pet World, si Sami pindah. Nah, waktu dia pindah itu nggak ada pembaruan kontrak gitu. Jadi menurut si Sami, saya kerja di PT yang lama itu tidak ada kontrak kerja resmi. Itu poin pertama. Tapi meskipun tidak ada kontrak kerja resmi, si Sami beranggapan ya sebagai karyawan sudah pastilah ada pasal apa duty apa fidelity pokoknya kesetiaan terhadap perusahaan sesuai aturan yang ada. Jadi dia bilang kontraknya itu di perusahaan lama waktu pindah nggak ada kontrak dan tapi tidak ada kontrak pun saya tetap menghargai itu. Nah, kemudian si Saminya juga mengatakan eh, atas pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama saya bekerja yang ada di otak saya gitu. Menurut Sami itu bukan info rahasia gitu. Nah, kemudian dia juga menyampaikan bahwa tidak ada bukti konkret informasi-informasi rahasia milik si Petworld itu disalahgunakan. Nah, kemudian atas tuduhan konspirasi, si Sami mengatakan tidak ada konspirasi antara Sami sama Global Pet karena tindakan yang dianggap konspirasi itu yang dituduhkan oleh si Petworld itu eh, menurut dia terjadi sebelum PT Global Pet belum berdiri. Gitu. Nah, jadi kan dia bilang, oh si Sami bujukin bujukin si karyawan saya untuk pindah gitu. Bujukin tanggal berapa? Oh tanggal 1 Februari. Ya, kan perusahaannya baru berdiri 16 Februari. Nah itu. Ya. Kemudian dia juga mengatakan Global Pet yang dia dirikan bersama salah satu kliennya si Pet World eh, itu jualannya hanya ke satu PT aja SNPC. Beda sama Pet World. Pet World itu jualan kemana-mana. Kalau saya cuma jualan ke satu pelanggan utama gitu. Nah, kemudian poin ketiga dia bilang, tahu nggak sih kenapa SMPC mau keluar? Tahu nggak sih kenapa Pet Bucket mau keluar? Karena dari dulu mereka tuh sudah tidak puas sama kinerjanya si Pet World gitu. Nah, sejak 2016 dan 2017, si Robert sama istrinya yang pemilik SMPC itu karena nggak puas memang sudah cari alternatif. Waktu dia dengar si Robert mau resign, udah langsung saya tawarin aja gimana kita bikin PT, terus ini jual ke sana gitu. Nah, SNPC sendiri sama Petworld itu di dua negara yang berbeda. Yang satu jualnya ke toko-toko, yang satu lagi jualnya langsung ke klien. Eh, dan dia nggak ada keperluan untuk berkonspirasi dan merugikan Petworld gitu. Nah, kemudian si Pet Bucket ya satu perusahaan lain nasabahnya Petworld, dia bilang sejak dia keluar itu kan sampai Agustus masih jadi klien gitu. Nah, kemudian waktu dia pindah ke klien lain, itu juga sama alasan komersial, servisnya kurang bagus.
Dan udah gitu vendornya juga bukan dengan Global Pet gitu. Nah, jadi si Sami membantah beberapa tuduhan-tuduhannya. Nah, bagaimana pertimbangan pengadilan? Jadi pengadilan waktu keputusannya diambil ada beberapa pertimbangan. Pertama, tidak ada kontrak kerja resmi antara Sami sama Pet World. Nah, apakah bisa pakai kontraknya Sami di Singpet yang perusahaan sebelumnya? Dianggap sah apa tidak? Menurut pengadilan bisa, ya. Bisa dalam artian bisa saja si A kerja sama si B tanpa kontrak kerja resmi, tapi kewajiban-kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja tetap harus dipenuhi. Itu poin pertama. Poin kedua, info yang disebut rahasia tadi, suppliernya siapa, eh, harganya berapa, dia punya biaya-biaya berapa, dan marginnya berapa, rahasia atau bukan sih? Nah, menurut penggugat, eh, informasi siapa supplier itu sangat sangat rahasia. Kenapa? Karena industri ini katanya price sensitive gitu. Jadi kalau ada harga murah, orang cabut ke sana. Nah, ditanyalah sama si hakim, kalau kamu bilang kamu kompetisinya sangat ketat, industrinya sangat sensitif terhadap harga, coba sebutin nama kompetitor kamu siapa. Si Pepworld nggak bisa nyebutin nama kompetitornya. Nah, kemudian tentang true cost factoring sama fulfillment fee atau dia bilang rate gitu ya. Itu dia bilang ya ini kan tinggal tanya ke suppliernya aja. Kamu jual nih harganya berapa? Ya udah tinggal saya hitung doang gitu. Kalau dia bilang impor, tarif, pajak, bea cukai kan informasi umum. Nah, kalau mau ambil margin berapa itu kan logika aja. Nah, jadi menurut dia informasi tersebut bukan rahasia. Oke, anggaplah kamu bilang itu rahasia. Ada bukti nggak? Si Sami itu misalnya di kantor kamu ada list supplier, kontak personnya siapa, dia ngambil data itu, ya, ngambil data pelanggan kamu, ngambil list harganya, kemudian disalahgunakan. Nggak ada. Ya. Jadi kalau gitu Sami tahu dari mana? Itu kan dia sudah kerja sekian tahun di situ, itu sudah ada di otaknya dia gitu. Tapi dia tidak mengambil secara fisik. Kalau dia ambil secara fisik beda ceritanya. Ya. Jadi tidak ada data-data tersebut diambil dan disalahgunakan. Nah, terus poin ketiga, kalau logikanya si SNPC itu mau beli dari Global Pet karena layanan Pet World jelek, lah si Sami kan kerja di sana. Kenapa kamu malah mau ngambil dari orang yang menurut kamu layanannya jelek gitu loh? Sementara si Sami itu kayak karyawan karyawan andalan di sana. Nah, eh, kalau menurut si Sami, menurut pada saat pengadilan gitu ya, kenapa servisnya jelek? Oh, karena turnovernya tinggi. Turnover itu apa, Pak? Karyawannya keluar masuknya banyak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena si direkturnya slow respon, kurang responsif, mungkin ngomongnya kurang baik dan lain sebagainya. Nah, eh, menurut si Robert, pemilik SNPC yang bikin PT bareng si Sami ini, service Petwall jelek gitu. Tapi dia tahu si Sami ini rajin banget. Di tengah segala keterbatasan, dia coba berikan yang terbaik gitu. Nah, jadi ini apa namanya? Dia mau dengan Sami karena dia tahu itu berantakan tapi andalannya bagus gitu. Nah, pengetahuan dan pengalaman itu bukan informasi rahasia. Ini kayaknya yang nomor dua tadi deh, maaf ya. Nah, apakah benar ada upaya si Sami mau hijack karyawan dan hijack pelanggan perusahaan? Nah, tadi kan dibilang si dituduhkan Pet World. Ada karyawan saya tuh namanya Jagru gitu. Kalau dibaca nama lengkapnya orang India sih. Saya singkat aja gitu. Dia bilang waktu si Sami di bulan-bulan terakhirnya, eh, dia sudah bilang, oh si Sami itu waktu kerja terakhir dia bilang saya mau bikin PT sendiri gitu. Nah, tapi dia bilang walaupun dia bilang wah PT saya nanti gini nanti gitu, nanti kamu sama saya gitu ya. Tapi tidak pernah ada pembicaraan resmi penawaran pindah kerja dan gaji. Nah, jadi ditelusurin lagi. Loh, kalau gitu kenapa dia nyombong sama kenapa dia ngomong sama kamu, dia mungkin PT mau ajak-ajak kamu. Oh, ternyata setelah ditelusurin, ternyata si Tian itu sama si Sami bermasalah gitu. Jadi mungkin pernah omongin hal yang kurang baik, Saminya tersinggung, sampai istrinya harus minta maaf supaya Saminya balik ke sana. Mungkin sudah ada dendam seperti itu kan. Si Sami itu membuktikan, saya ini bisa sukses kok di luar kok.
malah bisa lebih sukses dari kamu gitu. Nah, jadi ini lebih ke kayak bragging. Bragging itu eh, sombong gitulah, gitu. Terus yang pelanggannya Pet Bucket gitu. Eh, Waktu dia resign di bulan Februari, sempat ketemu dia dengan Pet Bucket gitu. Dan Pet Bucket itu kan tetap masih beli sampai Agustus, habis itu dia kurangin. Nah, mungkin nggak sih kalau si Sami mau minta Pet Bucket beli sama PT-nya dia, Global Pet-nya dia, dia kasih tahu suppliernya siapa, jadi dia bisa dapat langsung dengan harga lebih murah, kan nggak gitu. Nah, jadi eh, karena dia si Pet Bucket ini tidak pindah ke perusahaannya Sami, kalau dibilang dibocorkan ini loh, dia belinya dari situ, itu suppliernya, caranya begitu. Itu nggak ada juga gitu. Nah, jadi menurut si pengadilan, eh, konspirasi untuk membajak karyawan dan pelanggan perusahaan itu tidak terbukti. Nah, kalau gitu eh, si Sami ketemu si pelanggan sama karyawan itu dia bilang lebih ke perpisahan saja, bukan membocorkan kerahasiaan gitu. Nah, atas pertimbangan tersebut, putusan hakim ya, satu, karena tidak terdapat bukti informasi rahasia disalahgunakan, artinya diambil tanpa izin, disebarkan tanpa izin, eh, pengalaman, pengetahuan yang ada di otak selama bekerja, bukan informasi rahasia, maka gugatan daripada Petwood ditolak. Nah, em, itu tentang pengadilannya. Kemudian pas di bagian terakhir saya baca ada menarik juga. Jadi ceritanya nih ya, ceritanya 28 Februari itu bahkan mereka sempat bikin perpisahan gitu. Nah, Jen istrinya si Tian itu sempat ngomong sama si Sami, Sami, kemarin kan saya pinjam nama kamu untuk mendaftarkan poison pill gitu. Jadi untuk pet itu kayak ada semacam obat ya, dan ada kayak semacam apoteker lah atau apa gitu. Nah, itu disyaratkan oleh Departemen Kesehatan dan pakai nama Sami. Istrinya janji, oke nanti nama kamu saya hapus ya. Kenapa? Karena si Sami itu mau daftarkan atas nama dia di perusahaannya yang baru gitu. Tanggal 9 Maret, Sami follow up gitu. Loh kok belum gitu? Kok belum diganti nama saya? Terus mungkin si Saminya di luaran dia mendengar, kok nama dia dijelek-jelekkan sama si Tian. Jadi dia komplain juga gitu. Nah, tanggal 10 Maret, perubahan nama belum dilakukan. Sami bikin laporan polisi. Ya, karena dia sudah dijanjikan 28 Februari, 9 Maret dia follow up masih belum. Terus dengar-dengar rumor namanya jelek-jelekan, eh, dia juga mau buru-buru daftarin gitu kan. 10 Maret dia bikin laporan polisi karena si siapa si Pat Walt-nya tidak melakukan pergantian. Kalau saya baca sempat ini juga sih, eh, jangan paksa saya bongkar rahasia ya gitu. Ada kalimat seperti itu. Nah, tanggal 11 eh, Departemen Kesehatan info, oke namanya sudah diganti, nama kamu sudah nggak ada. Nah, tapi karena dilaporkan ke polisi tanggal 10 itu, mungkin si Pat Walt-nya marah juga gitu kan. Eh, Makanya digugat di pengadilan tanggal 16 Maret gitu. Kalau menurut tulisan di keputusan hakim, bisa jadi ya laporan polisi inilah yang menyebabkan si Pat Walt membalas dengan gugatan perdata di pengadilan. Nah, kira-kira seperti ini ceritanya. Semoga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu ya. Selamat malam dan semoga hari Anda menyenangkan.